Beli jajanan, scan aja pakai MotionPay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Bagi kami selaku content creator gitu ya, yang notabene adalah anak-anak gitu ya, yang mencoba ingin berkreativitas, membuat karya gitu sebagai anak bangsa gitu di platform-platform sosial media, tentunya ini kan wajib perlu kita dukung gitu ya. Jangan sampai teman-teman content creator lain juga akhirnya jadi redup gitu, akhirnya jadi takut gitu. Oke, Depet. Bi, lu sini, Bi. Ada 3, boleh. Kopi nggak dulu? Oh, oke. Dua aja sih kalau boleh. Ini aja tuh cocok. Oke, cuma nemenin. Iya. Lagi hujan-hujan gini nggak apa-apa. Mic-nya aman ya, teman-teman ya. Ini lagi geser ke sana lagi. Bapak geser kanan lagi. Nah, Sini. Ini udah mentok nih. Udah mentok ada. Nah, kamu yang kesini. Iya. Ah, Oh, udah cocok. Udah. Cukup. Ya tarik aja dikit-dikit mic-nya. Mau ngomong apa sih? Nah, betul garis. Ini tau namanya apa nih? Ini namanya broadcasting right. Iya. Jadi Anda punya right berdasarkan hak cipta ini broadcasting itu. Makanya ini maju satu-satu. Using this right without permission pelanggaran. Siap, Bos. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para media sudah menyempatkan hadir pada konferensi pers. Sebelum kita memasuki Q&A dari rekan-rekan media, alangkah baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama. Baik, di depan teman-teman media sudah hadir dari perwakilan manajemen Gen Halilintar. Ada Mas D di sana. Siap. Ada dengan Pak Suyut dari kuasa hukumnya. Ya, ahli hukum waktu puasa. Baik. Ahli hukum. Baik, langsung saja kita berikan waktu dan tepat pada Mas D untuk memberikan statement. Waktu dan tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Buka aja maskernya ya. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Dan kali ini mungkin saya mewakili daripada manajemen Gen Halilintar yang mungkin beberapa kali ya waktu-waktu dekat ini banyaklah perbincangan ya terkait isu-isu terkait pelanggaran hak cipta Gen Halilintar. Jadi yang digugat ya oleh PT Naga Suara dan pencipta lagu tentang lagu Lagi Cantik. Nah, dalam kaitannya, dalam hal ini saya mewakili manajemen yang memang kebetulan penanggung jawab dalam proses pembuatan konten itu adalah saya pribadi gitu ya, tidak terkait dengan keluarga, apalagi terkait dengan bapak ibu selaku penanggung jawab gitu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan dan sudah menjadi publikasi umum gitu ya, bahwa masalah ini sudah masuk dalam perkara gugatan di tingkat PN, kemudian di kasasi, dan alhamdulillah di tingkat pertama dan tingkat kasasi alhamdulillah gitu ya dimenangkan Gen Halilintar gitu, karena terkait pelanggaran mungkin dalam hal ini kami pun didampingi oleh ahli Pak Suyut Margono menyampaikan nanti detail gitu ya bagaimana sih pelanggaran hak ciptanya, apakah ada pelanggaran atau tidak gitu. Dan sampai hari ini juga putusannya sudah menjadi PK, yaitu peninjauan kembali, yang di situ Gen Halilintar juga ada diberlakukannya ganti rugi ataupun juga dikenakan hak moralnya gitu. Nah, itu nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Suyut. Tapi dalam hal ini mungkin saya selaku manajemen bagaimana sikap manajemen dalam keputusan PK, ya tentunya ini sudah menjadi putusan PK yang kami hormati, kami hargai putusan itu. Tetapi bagi kami selaku content creator gitu ya, yang notabene adalah anak-anak gitu ya, yang mencoba ingin berkreativitas, membuat karya gitu sebagai anak bangsa gitu di platform-platform sosial media, tentunya ini kan wajib perlu kita dukung gitu ya. Jangan sampai teman-teman content creator lain juga akhirnya jadi redup gitu, akhirnya jadi takut gitu. Padahal mungkin di pembahasan yang kemarin tuh yang podcastnya sama Bang Atta juga dijelaskan oleh Pak Suyut bahwa pengcover lagu juga punya right sendiri gitu. Nah, terkait itu pula content creator di platform juga sudah
sudah juga memberikan haknya terkait monetisasi daripada copyright di platform, khususnya platform YouTube. Nah itu teman-teman juga semua pada tahu gitu ya, bahwa kalau udah kita bikin konten, baik itu musik, video atau apapun, pasti kena copyright. Jadi hak royalti apapun sudah diatur oleh sistem itu. Nah mungkin itu yang sebagai pengantar dari manajemen, dalam hal ini saya mewakili baik itu keluarga atau manajemen, yang mohon maaf mungkin dalam perwakilan keluarga juga Bang Atta, Bang Thorik tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan podcast juga sebagai bagian daripada edukasi buat masyarakat ya, supaya masyarakat juga tahu gitu ya. Karena banyak hal mungkin kita orang awam umumnya ya, karena memang awal daripada problem ini adalah ketidaktahuan, keawaman kita gitu ya. Karena content creator, YouTuber dulu, oh lagi rame bikin lagu, yuk kita bikin lagu gitu. Terus subscriber pada komen bikin lagu dong gitu. Cover lagu dong gitu. Akhirnya itu yang akhirnya kita belum tahu gitu. Tetapi kan dalam sistem YouTube sudah diatur terkait monetisasi, terkait copyright, terkait hak royalti itu larinya kemana. Dan itu sudah kita kasih pernyataan juga di waktu di tingkat PN. Jadi itu mungkin yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman media lebih jelasnya. Yang jelas kalau dari pihak kami harapannya mudah-mudahan case ini jadi pembelajaran buat kita semua. Yang kedua mudah-mudahan ini bagian daripada upaya ya meminta lah ya, kita mengharap rasa keadilan gitu ya bagi content creator. Dalam hal ini sebetulnya ingin terus gitu membuat kreativitas yang buat masyarakat terhibur, buat juga akhirnya memunculkan kreativitas lain yang itu mudah-mudahan gitu ya, harapan kita dengan adanya kasus ini menjadi pembelajaran sekaligus juga menjadi penguat sekaligus buat kita semua untuk terus berkreasi, jangan sampai ini jadi malahan kreativitas jadi mati gitu. Nah itu mungkin secara dari perwakilan manajemen menyampaikan kepada teman-teman media. Kurang lebihnya mohon maaf, Mas Sofi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ji. Siap. Selanjutnya mungkin dari Pak Yud, ada tambahan? Ya. Waktu dan tempat persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Selamat sore teman-teman media. Hadiri acara ini. Ya, saya langsung saja. Bahwa saya mengikuti, nama saya Sweet Margono. Saya mengikuti kasus ini karena sejak awal saya mendampingi sebagai ahli pada saat ada gugatan dan posisinya sebagai tergugat waktu itu. Dan dalam perkembangannya kami mengikuti sampai proses putusan pengadilan niaga. Akhirnya gugatan itu ditolak karena sesungguhnya kalau lihat substansi gugatannya adalah kabur ya sebetulnya, karena harus membuat suatu penilaian pelanggaran hak cipta. Dan selanjutnya pula di putusan kasasi tadi disampaikan oleh manajemen itu juga gugatan ditolak atau permohonan kasasi ditolak. Saya tidak mengikuti proses selanjutnya dan ketika mendengar kabar ada putusan peninjauan kembali, ya padahal kalau kita lihat putusan peninjauan kembali itu pasti diperiksa, artinya dieksaminasi sejak gugatan awal sampai kasasi. Dan luar biasa putusannya yaitu mengabulkan pemohon kasasi. Nah, dari saya ini cukup luar biasa karena sebetulnya untuk perkara kekayaan intelektual itu juga mengacu pada hukum acara ya, memang harus ada bukti baru. Jadi tidak sekedar kekeliruan atau kekilapan majelis dalam pengadilan niaga ataupun kasasi untuk perihal kekeliruan ataupun kekilafan dalam menerapkan hukumnya. Hukumnya ini adalah hukum hak cipta. Dan apabila dilihat sebetulnya secara umum perkara ini adalah gugatan atas suatu pelanggaran ya. Pelanggaran kekayaan intelektual dalam hal ini ciptaan yang sudah rilis ke publik dan ada kegiatan pengcoveran yang juga itu merupakan karya fiksasi baru ya.
dan juga faktanya sudah ada monetisasi dari ciptaan yang sudah rilis tersebut, dan baru kemudian ada gugatan. Nah, bila dilihat sebetulnya monetisasi di sini adalah bagian dari sistem yang ada sekarang melalui platform yang ada sekarang, yaitu YouTube. Ya, kita terlepas nanti ada media platform lainnya yang menerapkan ini. Nah, yang menjadi pertimbangan kenapa ini menjadi problematika hukum ke depan atau problematika perlindungan kekayaan intelektual ke depan, ini dianggap sebagai suatu pelanggaran hak moral. Padahal pihak yang sebagai penggugatnya di sini adalah publisher atau recording company, dan termasuk juga di sana pada awalnya adalah ada pencipta dan memegang hak cipta di sini. Dan perlu juga informasikan ke publik di sini mengapa penting ada special right sebetulnya bagi pencipta, dan juga ada publishing right yang sifatnya sementara. Nah, itu harus dibedakan. Nah, kenapa dibedakan? Karena memang esensinya suatu ciptaan termasuk lagu ini adalah milik pencipta. Ya. Jadi apakah betul ya di sini memang ada pelanggaran yang merugikan pencipta? Nah, monetasi di sini ke Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional terkait dengan collective management organization. Dikenal di sini namanya lembaga manajemen kolektif, ya. Ini adalah lembaga bantu negara yang anggotanya adalah LMK tersebut. Nah, ditujukan untuk menghimpun dari memungut itu menghimpun ya, mengelola dan juga mendistribusikan kepada pencipta. Nah, artinya secara sistem di sini negara melalui lembaga bantu LMK di sini memastikan bahwa itu sampai kepada pencipta. Karena pencipta itu adalah kalau dia ada dia lagunya rilis oleh suatu publisher ya, publishernya juga anggota dari LMK tersebut. Nah, ini mendapatkan keuntungan dari monetisasi melalui platform ini. Dan jadi menurut kami ini perlu diuji kembali perihal terkait putusan PK tersebut. Betul tidak ada bukti baru yang memang bisa menunjukkan adanya suatu pelanggaran hak cipta. Nah, pelanggaran hak cipta ini dalam undang-undang juga, kecuali pembajakan, dia harus diupayakan mediasi lebih dahulu atau diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Nah, itu fatsunnya dalam suatu sengketa kekayaan intelektual termasuk hak cipta. Selanjutnya adalah perihal hak moral. Nah, hak moral ini betul tidak memang ini nanti akan kembali kepada pencipta. Nah, kepentingan kami di sini untuk memberikan informasi secukupnya bahwa apakah nanti adanya putusan ini akan dikembalikan kepada pencipta. Karena ini bukan masalah ini nanti menang pada satu sisi, kalah pada satu sisi. Apakah nanti akan dikembalikan kepada pencipta. Dan yang terakhir adalah apabila ini nanti ya putusan PK ini menjadi suatu jurisprudensi, akan berdampak luas bagi konten kreator. Karena kegiatan pengcoveran itu sudah menjadi day to day activity dan juga mempengaruhi mempengaruhi dan berdampak juga kepada keuntungan semua pihak. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan waktu ke
moderator. Terima kasih. Terima kasih. Audio Jungle.